Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Semoga kita semua para jamaah senantiasa sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Semoga Allah senantiasa menurunkan berkah, rahmah dan maghfirah, menguatkan hati kita dengan akidah yang salimah, mengindahkan hidup kita dengan ibadah yang sahihah dan akhlakul karimah, melimpahi kita dengan rezeki yang halalan thayyibah, menjadikan keluarga kita makin sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri, anak cucu kita tambah solih dan solihah. Perjalanan hidup kita terus dibimbing dengan cahaya hidayah, dan kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Di alam barzah ditempatkan di tempat paling indah, di akhirat dihisab dengan hisab yang mudah, dan mendapat hadiah al-jannah bersama seluruh jamaah yang senantiasa beribadah. Kali ini kita akan bahas pesan moral ibadah, khususnya ibadah saum. Pesan moral itu maksudnya adalah karakter apa yang bisa dilahirkan dari saum atau bisa dilahirkan dari ibadah. Karena ibadah itu mempunyai fungsi selain tazkiyah, pembersihan diri, tetapi mempunyai fungsi tarbiyah, pendidikan. Pendidikan juga mempunyai fungsi membangun karakter building. Itu ibadah punya fungsi itu. Ke bahasa Arabnya itu punya fungsi tarbiyah. Tapi kalau bahasa lainnya tadi fungsi pendidikan, fungsi karakter building. Jadi karakter-karakter tertentu itu bisa dilahirkan dari ibadah. Dulu saya pernah menyampaikan di sini ada 3 ya syaratlah diterima ibadah itu. Yang pertama adalah memenuhi suratul ibadah, bentuk ibadah. Bentuk ibadah itu kalau sholat itu diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Bentuk ibadah harus memenuhi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ngarang, tidak boleh nambah, tidak boleh ngurangi. Namanya ittiba, mengikuti aja apa yang Rasulullah ajarkan. Karena yang Rasulullah ajarkan itu bukan dari nafsunya sendiri, tapi dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah bertutur dari hawa nafsunya, melainkan semua itu adalah dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Artinya dijamin benarnya itu. Nah, jadi itu namanya suratul ibadah, itu ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul. Kalau kita berpikir kalau ditambah kayaknya bagus, apalagi dikurangi misalnya, dimodifikasi, sama saja dengan berkata yang dibawa Rasul itu belum sempurna, sehingga kita harus menambah. Gak perlulah, yang ada juga dosisnya itu sudah diukur oleh Allah dan oleh Allah ya. Duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3, zikirnya 33 itu dosisnya sudah dari sononya. Kita tidak usah berpikir
nambah. Yang kedua, ibadah itu memenuhi ruhul ibadah, rohnya ibadah. Roh itu meliputi niat ibadah, niat ikhlas. Lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya roh ibadah. Seorang yang sangat cantik kalau nggak ada rohnya, pasti kita tidak akan menerimanya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan terhadap jasad yang cantik yang nggak ada nyawanya itu dibawa ke astana dan dikubur. Jangankan Allah, kita juga tidak menerima itu istilahnya. Jadi yang tidak ada rohnya itu nggak ada harganya, hanya cangkang saja. HP harganya mahal tapi nggak ada di dalamnya, nggak ada isinya, nggak ada rohnya, nggak bisa dipergunakan semahal apapun. Jadi tadi ikhlas juga sudah pernah saya bahas di sini dulu. Lillah itu 3 maknanya. Li artinya karena, li taklil, menjawab pertanyaan kenapa Anda melakukan ini, kenapa Anda melakukan itu. Jawabannya lillah, li karena Allah memerintah, karena Allah yang memerintah, itu li taklil. Yang kedua, li artinya untuk, lil goyah namanya, lil goyah. Goyah itu tujuan. Untuk apa Anda melakukan ibadah? Untuk mendapat ridho Allah, karena diperintah oleh Allah. Taklil, untuk mendapatkan ridho Allah, itu goyah, tujuan. Karena banyak orang yang beribadah itu tujuannya duniawi. Sholat tahajud untuk supaya gampang naik pangkat, dagangnya cepat laris, itu tujuannya duniawi. Apa nggak boleh kita sholat tahajud untuk berdoa? Sholat tahajud saja, kemudian berdoa minta dagangannya laris, itu lain. Ini bisa dibedakan Pak ya. Kalau tahajud saja, kemudian berdoa untuk duniawi, minta rumah, minta mobil misalnya, minta dagangan laris, is okay itu. Tapi saya tahajud untuk mendapatkan itu, nggak bisa. Makanya saya sedekah itu jangan berpikir untuk supaya dibalas dengan balasan yang banyak di dunia ini. Kalau gitu dagang dengan Allah itu, meskipun memang kata-kata dagang dengan Allah itu memang ada sih, tapi itu ibadahnya pedagang kalau untuk mendapatkan fasilitas. Kenapa? Karena tidak level. Ibadah dengan dunia itu tidak level. Beribadah untuk mendapatkan dunia itu udah di bawah levelnya. Maka dengan sesuatu yang tinggi mendapatkan yang rendah, itu kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi fokus untuk karena Allah, untuk Allah. Tujuannya untuk Allah. Adapun nanti ada fasilitas pahala, fasilitas disehatkan, itu hanya fasilitas saja, itu bunga-bunganya aja itu. Kalau orang kampung mah ya macul itu dibayar sehari 100.000 misalnya. Kalau ada belut, nah itulah itu hanya lain aja, itu hadiahnya aja. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah ibadah itu selain ikhlas ya, roh ibadah itu adalah mahabbah, cinta. Yang sebelum saum saya sampaikan tentang makna mahabbah itu di sini. Roh ibadah itu termasuk selain ikhlas adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Karena salah satu makna la ilaha illallah adalah la mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai selain Allah. Tetapi dua ini saja, roh ibadah dan suratul ibadah, bentuk ibadah. Kalau roh ibadah itu dibahas dalam dunia akidah, kalau disiplin ilmunya adalah membahas tentang niat, itu tentang keikhlasan, itu wilayah ilmu akidah. Tetapi bicara tentang suratul ibadah, bentuk-bentuk ibadah, kaifiat ibadah,
itu wilayah ilmu fikih. Ilmu fikih. Ini saja nggak cukup, harus ada yang ketiga, asarul ibadah atau samrotul ibadah. Asar itu bekas, samroh adalah buah. Ibadah itu bukan tujuan, tapi wasilah. Wasilah. Tadi tujuan ridho Allah, salah satunya tujuannya itu ridho Allah. Syaratnya itu wasilahnya itu ibadah. Ibadah itu sasaran antara, bukan setelah ibadah lalu selesai. Ibadah itu sebuah wasilah, sebuah metode untuk mendapatkan ridho Allah. Maka harus melahirkan buah ibadah atau natijah ibadah atau tadi asarul ibadah, bekas dari ibadah, dampak efek baik dari ibadah itu mesti ada. Ciri ibadahnya bagus, ciri niatnya bagus, itu pasti ada asar, ada bekas. Apa bekas ibadah itu? Itulah yang tadi pesan moral ibadah, itulah asarul ibadah. Secara garis besar itu ke dalam diri buah ibadah itu melahirkan ketakwaan ke dalam diri, melahirkan ketakwaan, melahirkan ihsan, merasakan kehadiran Allah, membuat orang ingat dengan Allah, az-zikr. Takwa, ingat kepada Allah, zikr, dan ihsan, merasakan kehadiran Allah dimanapun. Itu efek ibadah ke dalam atau internal atau dakhiliyah bahasa Arabnya, atau bahasa filosofnya intrinsik, mempunyai tujuan dalam dirinya. Itu istilah-istilah aja. Ke dalam itu membangun akhlak, membangun kekuatan iman, membangun ketakwaan ke dalam itu, merasakan kehadiran Allah, selalu ingat dengan Allah. Ini ke dalam, pendidikan ke dalam dari ibadah itu. Gini garis besar. Tapi keluar, semua ibadah itu mempunyai tujuan, namanya tujuan konsekuensal atau khorijiyah atau eksternal. Tujuan keluar adalah membentuk budi luhur. Budi luhur ke dalam takwa, keluar budi luhur. Sebagaimana dalam hadis dalam Bulughul Maram bab adab, bab kelengkapan itu ada hadis dalam Bulughul Maram itu bagian akhir itu, tapi nggak akhir banget. Aksaru ma yudkhiluhullahul jannata at-taqwa wa husnul khuluq. Yang paling banyak Allah masukkan ke dalam sorga itu ketakwaan, hasil ibadah yang ke dalam tadi, wa husnul khuluq, budi luhur, akhlak yang mulia, itu keluar. Dalam Riyadhus Shalihin bab awal itu diceritakan seorang perempuan malamnya sholat malam, siangnya puasa, ibadah ritualnya bagus, suratul ibadahnya keren, mengikuti tuntunan Rasulullah. Bagaimana enggak, dia masih hidup di zaman Rasulullah kan, perempuan ini. Sekampungan menduga orang ini masuk surga. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah dingin menerimanya dan dia mengatakan la hiya finnar, dia di neraka. Waduh, sahabat kaget itu. Bagaimana ya Rasulullah, kok bisa gitu? Orang yang segitu hebatnya ibadah malamnya dan ibadah siangnya. Kata Rasulullah, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi suratul ibadah dan ruhul ibadah dia tidak melahirkan asar. Atau boleh jadi mungkin tidak ada ruhnya itu. Buktinya tidak ada asarnya. Tidak melahirkan buah dari ibadah, yaitu hidup berakhlak tinggi. Tapi masih di dalam, masih sahabat Rasulullah juga ada seorang yang dalam riwayat Ahmad ini, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah. Ketika pengajian begini, ya nggak kayak begini persis setelah zaman dulu, Rasulullah tiba-tiba menyampaikan akan datang sebentar lagi seorang ahli surga. Udah tau lah bapak-bapak cerita ini. Ternyata seorang anak muda yang namanya aja tidak disebut, saking nggak penting.
Saking bukan orang istimewa maksudnya. Kalau orang yang dikenal kan pasti disebut Umar, Abu Bakar misalnya. Sampai ini tidak disebut namanya itu. Si Fulan. Wajahnya basah dengan air wudhu lalu sholat tahiyatul masjid. Besok lagi Rasulullah bersabda yang sama kan. Sebentar lagi akan datang orang masuk surga. Yang datang orang itu lagi. Lalu ada salah seorang Abdullah bin Amr bin As kalau tidak salah ya, yang penasaran itu apa sih keistimewaannya orang ini. Lalu diteliti itu, saya mau numpang di rumah 3 hari katanya, saya ada masalah. Tujuannya ingin meneliti istimewanya orang itu ibadah, karena dalam dugaannya pasti luar biasa gitu ibadahnya. Pas diintip selama 3 malam itu dia seperti orang dunia aja, siangnya kerja keras seperti orang-orang biasa lah gitu, memang orang biasa. Malamnya juga tahajudnya ya sebentar, pendek ya karena capek siangnya itu ya. Pokoknya intinya ibadahnya itu menurut yang mengintip lah gak ada apa-apanya dengan saya malah, kira-kira begitu. Lah kok masuk surga ya, bingung juga dia tuh. Wah, setelah 3 hari baru dia pamit, akhi katanya, sebetulnya saya ini selama 3 hari itu mau ngintip antum apa keistimewaan ibadahnya. Ternyata biasa aja. Orang itu mengatakan ma huwa ila ma ra'aita, nggak ada apa-apa selain yang kau lihat itu aja. Memang aku begitu. Dia juga bingung, tapi Rasulullah bilang akan ada orang yang masuk surga, yang datang kamu 3 kali itu, 3 kali berturut-turut. Dia juga bingung tuh. Ya udah kalau bingung aku pergi. Baru beberapa langkah si orang tadi manggil, sini ahi, ma huwa ila ma ra'aita, aku memang seperti yang kamu lihat aja, begitu, kayak begitu. Goiro anni, selain sesungguhnya aku ya, aku tidak merasakan. Goiro anni la ash'uru li nafsi, aku tidak merasakan dalam diriku, tidak ada dalam diriku itu gishan. Gishan itu perasaan buruk terhadap orang atau palsu lah, berbuat palsu, berbuat curang terhadap orang lain. Dalam hati itu niat jelek itu nggak ada itu. Jadi hatinya itu betul bersih, dan dia sering menyebutkan, saya sering setiap malam itu ya memaafkan siapapun yang melakukan kesalahan. Jadi hati itu dibebaskan, bersih itu. Wala ahsudu li ahadin a'tahullahu min fadli, dan aku tidak ada rasa hasud kepada siapapun yang Allah berikan kenikmatan. Ini orang ini ini kasus ibadahnya biasa saja, tapi hatinya bersih. Hatinya bersih, dan kepada orang lain akhlaknya mulia. Kata dia, pantas kalau begitu, justru itu yang berat bagi kami. Baru dia mengakui kehebatan orang itu. Jadi ini kasus bahwa dua cerita ini adalah cerita yang diperhadapkan ya. Yang satu ibadah banyak tapi akhlaknya buruk, masuk neraka. Yang satu ibadahnya biasa saja tapi akhlaknya baik, masuk surga. Ini pentingnya asarul ibadah, efek dari ibadah. Saya kasih contoh lagi. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam itu mengucapkan semoga kesejahteraan atas engkau, ditambah dengan menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Itu apa pesan moral dari ibadah itu apa kira-kira? Hei orang manusia, engkau kan sudah menghadap kepada Allah dengan mengangkat tangan Allahu Akbar, sudah berdoa dan seterusnya. Setelah itu lanjutkan dengan menengok ke kanan dan ke kiri dan menyebarkan keselamatan. Pesannya kan seperti itu. Jadi pesan moral dari ibadah sholat diantaranya peduli kepada sesama, menengok kanan dan menengok kiri. Ditambah dalam ayat lain, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Itu pesan moral dari sholat. Surat Al-Ma'un bercerita tentang orang yang sholat tapi pesan moral sholatnya diabaikan. Itu surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan
agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan orang-orang miskin. Fawailun, maka celakalah lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang salatnya ria. Alladzina hum yuraun, orang yang salatnya lalai. Alladzina hum yuraun, orang yang salatnya ria. Wa yamnaunal maun, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berharga. Itu orang itu dianggap mendustakan agama kalau dia menghardik anak yatim, kikir, meskipun dia sholat, dianggap mendustakan agama atau mendustakan hari akhir. Dalam tafsirnya itu ada dua maknanya, bisa mendustakan agama, bisa mendustakan hari akhir, itu sama saja sih. Orang yang mendustakan agama itu cirinya tidak peduli kepada kemanusiaan, kepada anak yatim, fakir, miskin, bahkan meminjamkan barang-barang yang berguna pun dia kikir, meskipun dia sholat kagak diterima itu, karena asarul ibadahnya kagak ada, asarul ibadahnya kagak ada. Nah, pertanyaannya yang terakhir ini, lalu apa pesan moral dari saum secara spesifik? Tadi itu pesan moral semua ibadah, ibadah mahdhah kayak begitu. Ada pesan moralnya itu perhatian kepada sekitar kita, itu asarul ibadahnya itu. Nah, sekarang secara spesifik, secara substantif, sebetulnya apa sih saum itu yang paling ditekankan dalam ibadah saum itu? Saya sebut dua di sini, dua pun hampir sama sebetulnya, tapi saya pisahkan aja nggak apa-apa. Dari saum itu yang paling spesifik adalah self controlling, kemampuan menahan diri. Saum itu belajar ngerem, saum itu belajar meninggalkan yang haram, itu saum. Self controlling, belajar meninggalkan yang haram, itu mungkin satu aja ya, sama aja. Self controlling, mengontrol diri. Di Al-Quran itu orang yang selamat itu yang punya kemampuan self controlling. Fa'amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa, nahan nafsa. Kemudian kebetulan terjemahan juga nahan ya, nahan nafsa. Adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, fa'amma man khofa, orang yang takut maqama rabbihi, kepada positioning Tuhannya, kepada kedudukan Tuhannya, kepada keagungan Tuhannya, kepada keagungan Allah. Orang yang takut kepada agungan Allah itu wanahan nafsa anil hawa, dia menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, menahan nafsa dari keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan yang negatif. Yang seperti itu fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Dalam hadis yang lain, al-qais, orang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang menahan nafsunya, nahan amarahnya, nahan dirinya, nahan keinginan-keinginan buruknya. Dana nafsahu, itu self controlling itu. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hidup setelah kematian, itu juga sama, self controlling, mengontrol pengeluaran harta. Harta itu dikeluarkan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, itu self controlling. Itu asar dari saum. Itu diharapkan orang punya kemampuan kontrol diri yang tinggi. Dalam Al-Ghazali juz pertama Ihya Ulumuddin itu bab ilmu, beliau menjelaskan tentang ilmu akhirat, ilmu syariah. Ilmu syariah itu kata beliau punya tiga keterkaitan. Ilmu syariah itu, syariah itu bapak-bapak, kata menurut Al-Ghazali yang punya yang mengalami pun penyempitan makna. Zaman Al-Ghazali sudah begitu, tahun 1100-an itu. Kalau zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, syariah itu Quran, sunnah.
Akidah, hukum, semua ajaran Islam itu semuanya disebut syariah. Syariah Islam itu sendiri. Pada awal Islam turun itu syariah itu begitu. Ada akidahnya, ada ibadahnya, ada akhlaknya, ada hukum-hukumnya, semuanya syariah. Sekarang apa makna syariah? Hukum Islam saja. Sehingga ada jurusan syariah. Lalu ada jurusan usuluddin, jurusan akidah. Sebetulnya itu syariah juga kan sebetulnya. Jadi sekarang dipecah-pecah gitu. Meskipun nggak terlalu salah juga sih sebetulnya. Cuman Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 5 kata, saya nggak sebutkan hari ini di sini, yang mengalami penurunan makna. Salah satunya kata syariah. Nah, kata Al-Ghazali, syariah itu ada 3 keterkaitan. Yang pertama dengan i'tiqadun. Jadi rukun iman, pelajaran akidah, iman pada Allah, malaikat, hari akhir dan seterusnya itu berhubungan dengan keyakinan saja. I'tiqadun. Biarpun bukunya tebal, akidah itu tetap tidak ada amalnya, hanya di dalam hati saja. Hanya satu tujuannya dengan belajar akidah itu, orang ikhlas beribadah semata-mata karena Allah. Semua aktivitas hidupnya hanya untuk Allah. Itu tujuan akidah, biarpun seapapun itunya bukunya, pelajarannya, hanya mempelajari sesuatu yang dalam keyakinan saja. I'tiqadun. Yang kedua, akidah itu ada syariah itu ada yang disebut dengan fi'lun, atau keterkaitannya dengan fi'lun. Fi'lun itu perbuatan. Itulah semua rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji dan lain-lainnya. Itu namanya fi'lun, aplikasi ibadah. Ada wujud ibadahnya terlihat. Sholat ada berdirinya, puasa juga menahan diri tidak makan. Itu puasa masuk kepada yang lain nanti. Fi'lun. Dan yang ketiga, kata Al-Ghazali, syariah itu berkaitan dengan tarkun, meninggalkan. Saum itu sebetulnya sedang belajar tarkun, meninggalkan yang diharamkan. Tapi saum itu ada fi'lun, memang fi'lun, tapi pesan moralnya nanti supaya kita membiasakan meninggalkan yang diharamkan. Itu pesan yang paling inti dari saum, itu berusaha meninggalkan yang diharamkan, yaitu belajar tarkun. Meninggalkan apa? Meninggalkan yang diharamkan. Itu ibadah. Kita tidak makan bangkai, tidak minuman keras. Itu tarkun namanya, meninggalkan yang buruk. Itu ibadah. Disebut ibadah itu meskipun kita diam tapi tidak melakukan keburukan, itu ibadah, namanya tarkun. Berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. 5 nasihat Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Saya satu saja di sini. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Wahai Ibnu Mas'ud, jauhilah segala yang diharamkan oleh Allah. Kalau itu bisa kamu lakukan, takun a'badan nas, kamu akan menjadi orang yang paling menghamba kepada Allah, orang yang paling beribadah kepada Allah. Jadi gak main-main ibadah. Meninggalkan yang haram itu ibadah, itu namanya tarkun. Nah, setelah ayat puasa 183 sampai 187, apa 188-nya? Itu pesan moral ibadah itu. Ya ayyuhalladzina wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudullu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Itu pesan moral ibadah saum. Setelah ayat saum, ayat berikutnya berbunyi, janganlah kamu memakan makanan, wala taqulu amwalakum, janganlah kamu memakan harta kamu bil batili, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Minimal 4 cara batil itu. Ada unsur goror, ada unsur tipu menipu di dalamnya. Batil itu harta hasil tipu menipu. Ada unsur fasad, merusak. Merusak apa saja, pokoknya ada unsur merusak. Ada unsur zalim, itu batil namanya. Dan ada unsur maisir, yaitu remeng-remeng, itu gambling. Ada unsur tipuan, ada unsur zalim, ada unsur merusak, ada unsur remeng-remeng atau namanya maisir atau
tidak jelas, itu diantara bisnis apapun kalau nggak ada unsur ini itu bisa dipastikan halal. Nah itu saudaraku yang dirahmati Allah, itulah yang bisa disampaikan, bahwa pesan moral dari saum yang paling penting adalah latihan meninggalkan yang haram. Tapi ayat tadi belum diselesaikan terjemahannya ya. Janganlah kamu makan harta kamu dengan cara yang batil. Watudlu biha ilal hukam. Salah satu cara yang batil itu adalah kamu membawa urusan kepada hakim. Untuk apa? Litakulu fariqam min amwalin nas, untuk dapat memakan sebagian harta orang lain, bil batili dengan jalan yang batil, bil ismi dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun padahal kamu mengetahui. Self controlling dan latihan mengingkari atau latihan menjauhi yang haram. Mudah-mudahan kita menjadi sebaik-baik hamba sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah tadi. Semoga Allah mengabulkan semua ibadah kita hari ini, saumnya, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, berdoanya, semuanya, dan kemampuan kita menahan yang dilarang. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.